Oke, selamat datang para petualang di EduFan. Coba deh lupain dulu semua cara lama kita ngelihat nilai. Hari ini kita bakal ngelihat nilai dari kacamata yang beda banget. Bukan sebagai angka mati di akhir, tapi sebagai sebuah perjalanan yang seru. Udah siap? Yuk kita mulai petualangannya. Bener banget. Anggap aja setiap nilai itu kayak jejak kaki yang kamu tinggalin di sepanjang perjalanan. Setiap jejak itu bukan cuma angka loh, tapi cerita. Cerita tentang di mana aja kamu udah napak, tikungan mana yang kamu ambil, dan gimana cara kamu terus melangkah maju. Nah, di setiap petualangan pasti ada harta karun kan? Di EduFan ada dua harta karun utama yang jadi mata uang kamu. GP yaitu Gold Point dan XP alias Experience Point. Keduanya sama-sama penting tapi ngukur hal yang beda banget. Coba lihat deh, Gold Point atau JP itu ibarat trofi emas yang kamu dapet. Ini cerminan kualitas hasil karyamu, seberapa dalam sih pemikiranmu, seberapa keren karya yang kamu hasilin, itulah JP. Nah, kalau Experience Point atau XP, ini adalah jejak langkahnya, bukti konsistensi kamu, seberapa sering kamu datang, seberapa aktif kamu nimbrung. Dan ini relevan banget loh, kayak kata Boy, di dunia kerja nanti orang tuh nggak cuma lihat hasil brilian yang sesekali, mereka justru nyari bukti, ini orang bisa diandelin nggak ya? Nah, sistem GP dan XP ini dirancang buat ngelatih dua otot penting itu, otot kualitas dan otot konsistensi. Ayo juga nambahin satu perspektif yang keren. Sistem ini tuh ngasih panggung buat dua hal. Pertama, buat hasil akhir yang keren, yang dilihat dari GP-mu. Kedua, buat cerita perjuangannya, jatuh bangunnya, dan ketekunannya yang tercermin di XP-mu. Jadi proses dan hasil dua-duanya dihargai. Oke, yuk kita bedah harta karun yang pertama, Gold Point atau GP. Ini semua tentang jejak emas yang kamu tinggalin, yaitu kualitas dari apa yang kamu buat. Ini adalah bukti nyata dari pemahaman dan skill kamu. Terus 750 GP ini datangnya dari mana aja sih? Kalau kita lihat di sini, porsi paling gedenya 70% itu dari karya portofolio dan kuis mingguan kamu. Artinya apa? Artinya karya kamu dari minggu ke minggu itulah yang jadi pemeran utamanya. Ujian akhir dan diskusi itu penting, tapi fokusnya ada di proses berkarya yang konsisten. Nah, sebagian besar penilaian karya ini lewat penilaian mandiri dan teman sebaya. Kenapa gitu? Boy ngejelasinnya dengan keren banget. Ini tuh bukan jalan pintas buat dapat nilai gampang, tapi ini kayak nge-gym buat ngelatih integritas. Kemampuan untuk menilai secara adil, baik karya sendiri maupun orang lain, itu skill profesional yang harganya mahal banget. Biar petualangannya rapi, ada ritme mingguan yang jelas. Kamu punya waktu 7 hari buat bikin karya, terus submit. Besoknya, waktu buat refleksi diri, besoknya lagi buat ngasih masukan ke teman. Ritme ini yang ngebangun disiplin. Jadi, poin krusialnya gini, tepat waktu itu sendiri adalah bagian dari kualitas. Bener kata Boy, di dunia nyata, ritme dan kemampuan buat nepatin janji itu seringkali lebih berharga daripada ide brilian yang datangnya telat. Oke, sekarang kita pindah ke harta karun kedua, Experience Points atau XP. Kalau GP itu soal puncak gunung yang kamu daki, XP ini soal setiap langkah yang kamu ambil buat sampai ke sana. Ini semua tentang konsistensi. Totalnya ada 2.500 XP yang bisa kamu kumpulin. Angkanya nggak kecil dan itu sengaja. Ini nunjukin betapa berharganya setiap langkah kecil, setiap usaha, dan setiap kehadiranmu di petualangan ini. XP itu penghargaan buat ketekunan. Dan coba lihat deh perjalanan ini. XP itu nggak bisa didapetin pakai sistem kebut semalam. Kamu bakal naik levelnya pelan-pelan, dari level 1 sampai level 10. Ini maraton, bukan sprint. Kamu harus terus bergerak buat maju. Jadi, gimana cara ngumpulinnya? Gampang banget, dengan terlibat. Setiap kali kamu baca materi, nanya di forum, ngasih feedback ke teman, atau nulis refleksi, kamu itu lagi nabung XP. Ini tuh penghargaan buat setiap usaha kecil yang ngebangun pemahaman kamu. Analogi dari Bowie ini pas banget. Kesuksesan, mau di startup atau pas lagi belajar, seringnya datang dari orang-orang yang punya grit, yang terus nyoba, belajar, dan nongol setiap hari. Bukan cuma pas lagi mood atau ngerasa sempurna. Itulah semangatnya XP. Oke, setelah GP dan XP terkumpul, gimana kita baca peta takdir dari perjalanan ini? Gimana semua jejak ini digabung jadi satu cerita yang utuh tentang petualangan kamu? Begini cara JP dan XP kamu digabungin. Ada rumus sederhana di baliknya biar semuanya transparan. Tapi, apa angka ini akhir dari segalanya? Tentu aja enggak.
Angka itu cuma ringkasan, peta yang sebenarnya jauh lebih kaya dan detail daripada cuma satu angka doang. Di balik angka itu ada narasi lengkapnya. Ada indeks keterlibatan belajar atau LEI yang ngukur semangat kamu. Ada skor kualitas portofolio atau PQS yang ngeliatin gimana kualitas karyamu bertumbuh. Dan ada pembelajaran sosial dan sebaya atau SPL yang nunjukin seberapa jago kamu kolaborasi. Inilah cerita utuhmu. Seperti kata Ayu, pada akhirnya kumpulan karyamu, portofolio kamu, itulah bukti yang paling kuat. Kumpulan jejak emas dan jejak pengalaman kamu bakal nyeritain kisah yang jauh lebih meyakinkan daripada selembar transkrip nilai. Nah, sekarang kita sampai ke pertanyaan paling penting. Sebetulnya, apa sih kemajuan itu? Kalau bukan cuma ngejar angka, terus apa yang kita cari di petualangan ini? Kemajuan sejati di EduFan itu bukan lomba lari, bukan soal siapa paling cepat atau paling tinggi nilainya. Bukan itu. Kemajuan adalah saat cerita kamu sebagai pembelajar jadi makin jelas, saat refleksi kamu tentang karya sendiri makin dalam, dan saat kehadiran kamu tuh ngasih dampak buat teman-teman yang lain. Dan inilah intinya. Tolong ingat ini baik-baik, nilai yang nanti kamu dapat itu bukan piala di garis finish. Nilai itu adalah cermin. Pas kamu lihat nilai itu, kamu bakal lihat pantulan dari setiap usaha, setiap pilihan, dan setiap langkah di perjalananmu. Jadi, dengan peta yang udah terbuka di depan kamu, harta karun yang siap dikumpulin, dan cermin yang nunggu di ujung jalan, pertanyaannya sekarang buat kamu. Petualangan kayak gimana yang bakal kamu jalanin? Cerita apa yang bakal kamu tulis semester ini?